Selamat pagi semuanya. Pada saat ini kita akan mempelajari tentang case memory. Ya. Nah, ini adalah beberapa learning outcomes-nya, ya, pencapaian yang harus kita ketahui setelah selesainya pembelajaran ini. Ya. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana overview dari karakteristik dari memori komputer, ya. Dan juga memori hierarki atau hierarki memori. Kemudian diharapkan setelah mempelajari ini kita mampu untuk menggambarkan konsep-konsep dasar, ya, dari case memory. Kemudian mampu untuk mendiskusikan elemen-elemen dari desain case, ya, bagaimana cara mendesain case. Kemudian ada proses mapping, ada direct mapping, associative mapping, dan set associative mapping. Nanti ini kita akan melihat semuanya ini apa perbedaannya, bagaimana proses kerjanya dari setiap mapping ini. Kemudian harus mampu menjelaskan ini alasan-alasan kita menggunakan kenapa kita menggunakan beberapa level dari case memory. Nanti ada level 1, level 2, level 3. Nah, kemudian understand the performance implication of multiple level of memory. Jadi gimana performansi dari setiap level memori kita harus mengerti nanti. Nah, secara karakteristik dari case memory ataupun dari uh, memori yang ada di dalam komputer kita ataupun yang ada di luar komputer kita, internal dan eksternal, mereka harus uh, memenuhi semua karakteristik ini. Berdasarkan yang pertama adalah berdasarkan lokasi, kemudian ada kapasitasnya, kemudian unit of transfernya seperti apa, apakah dia bersifat transfer byte atau word, ya, kemudian cara pengaksesannya juga nanti kita akan ketahui, ya, kemudian gimana kinerjanya, performansnya, kemudian secara fisikalnya seperti apa, kemudian di sini ada karakteristik fisiknya juga, kemudian gimana mengorganisasikannya, ya. Jadi semua ini termasuk dalam karakteristik semua memori, baik itu internal ataupun eksternal. Nah, yang pertama adalah lokasi, ya, lokasi dari setiap memori yang ada dalam komputer kita, ya. Yang pertama lokasinya ada di dalam CPU, ya. Jadi di dalam CPU artinya di sini memori itu dibuat di dalam chip prosesor atau bisa kita kenal dengan istilah on chip, ya, on chip. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah register. Kemudian selain register ada lagi level 1 case, level 2 case. Nah, biasanya level 2 case masih beberapa vendor, ya, beberapa vendor yang membuatnya di dalam on chip atau di dalam prosesor. Kemudian ada yang bersifatnya internal, ya. Internal ini biasanya berdekatan dengan prosesor itu sendiri, ya, tetapi di luar dari chip prosesor. Misalnya ada level 3 case, kemudian ada RAM, ada ROM, dan seterusnya. Kemudian eksternal, ya, eksternal devices, ya, external devices yang sifatnya menyimpan data, misalnya hard disk atau ada magnetic disk, ada magnetic tape, dan lain sebagainya. Jadi semua ini adalah tempat-tempat dari memori yang kita miliki. Nah, kemudian karakteristik yang kedua adalah memori harus memiliki kapasitas, ya. Nah, untuk kapasitas sendiri
dia ukurannya ditentukan oleh word size, ya, word size, atau biasa disebut sebagai natural unit. Nah, untuk kita ketahui, seperti biasanya kita mengenal yang namanya byte addressable, ya. Byte addressable itu biasa kita dengar. Tapi ini juga harus kita ketahui bahwa kapasitas memori seringkali disebut sebagai word addressable, ya. Nah, untuk word sendiri, word bukan kata ya, tapi word terdiri dari beberapa bit, ya. Misalkan untuk satu word bisa saja dia uh, sama dengan 8 bit misalnya, atau satu word sama dengan 16 bit, atau satu word sama dengan 32 bit. Jadi itu nanti tergantung dari spesifikasi sistem yang kita miliki, apakah dia word addressable atau byte addressable. Kalau dia word addressable, maka dia memiliki terdiri dari beberapa bit, ya. Nah, kemudian gimana masalah transfer dari memori? Nah, tentu saja transfer memori itu sifatnya ada yang internal, ya. Transfernya secara internal. Nah, kalau dia internal, biasanya ini dibuat melalui database, ya. Jadi, misalnya lebar dari data bus kita itu misalnya 32 bit. Artinya unit of transfernya nanti 32 bit secara atau sekali transfer. Misalnya seperti itu. Itu dalam internal dia bergantung terhadap lebar datanya, lebar data busnya. Nah, untuk eksternal misalnya untuk eksternal adalah misalnya hard disk, ya. Biasanya ini usually a block which is much larger than word. Nah, biasanya dalam bentuk blok, ya. Dalam bentuk blok, ya. Nah, nanti blok ini terdiri dari beberapa word. Sedangkan word tadi terdiri dari beberapa bit, ya. 8 bit, 16 bit, dan seterusnya. Nanti kita akan lihat secara detail apa bedanya antara blok, kemudian word, dan byte. Nah, addressable unit seperti yang saya katakan tadi, bahwa dia bisa bersifat word addressable dan juga byte addressable. Nah, ini merupakan metode aksesnya, ya. Metode aksesnya bisa secara sekuensial. Sekuensial ini artinya dia dari awal dia akan berurut, ya, berurut di fetch oleh prosesor dari main memory ataupun dari cache, ya. Kemudian di sini ada bersifat direct. Direct ini langsung ditunjuk alamatnya, ya. Langsung ditunjuk alamatnya, dan kemudian address melalui bus akan langsung menuju alamat tersebut untuk dieksekusi. Nah, ada juga yang sifatnya random. Untuk metode aksesnya dia sifatnya random. Nah, untuk random ini, individual addresses identify location exactly. Ya, jadi artinya di sini lokasi akan diidentifikasi, ya, oleh individual address, ya, secara random, ya, secara random. Artinya bisa misalkan dari 0, ya, kemudian bisa address 3, address 5, dan sebagainya. Jadi dia random, tidak sequential dia, ya. Tidak sequential dari awal hingga akhir, ya. Sifatnya random. Misalnya ini adalah RAM. Nah,
Kemudian untuk asosiatif ya, asosiatif nanti juga kita akan lihat gimana proses dari asosiatif. Data is located by a comparison with contents of a portion of the store. Jadi nanti kita akan melakukan perbandingan di dalam asosiatif melalui komparator-komparator yang kita miliki. Kita bandingkan nanti melalui tag bitnya ya, apakah address yang akan kita tuju berada di dalam case atau RAM ya. Kalau berada di dalam case artinya prosesor tidak perlu lagi untuk memanggil data atau fetch data dari main memory. Nah, kemudian ini biasanya untuk di dalam associative itu bergantung terhadap alamat lokasi yang baru saja dipanggil. Jadi dia nanti misalkan dia sudah memanggil A ya, memanggil A, artinya untuk pemanggilan data berikutnya artinya tidak akan jauh-jauh dari lokasi A. Misalnya dia pasti akan ke B, kemudian akan ke C. Jadi hampir sama seperti direct mapping sebenarnya ya, direct, tapi dia akan melakukan perbandingan oleh komparator. Misalnya ini diterapkan, asosiatif ini diterapkan oleh case sendiri ya. Nah, di sini kita melihat ada hierarki memori. Artinya di sini memori terdiri dari beberapa level, ya, beberapa level. Level yang paling dekat dengan CPU yaitu register. Bahkan register ini berada di dalam CPU itu sendiri ya. Jadi nanti untuk transfer rate dari register itu biasanya diabaikan dalam perhitungan karena sudah sangat mendekati dengan transfer rate atau proses eksekusi dari prosesor. Ini sudah hampir mendekati ya, sudah hampir mendekati karena register sendiri memiliki kapasitas yang kecil sehingga akan lebih mudah untuk diproses oleh CPU ya. Karena CPU tidak memanggil data yang memiliki stream yang banyak ya. Kemudian register ini juga sangat dekat dengan CPU, artinya proses transfer akan lebih cepat. Nah, kemudian di sini ada internal atau main memory. Internal atau main memory sering kita sebut sebagai RAM ya, RAM. Nah, RAM ini sudah berada di luar dari prosesor atau berada di luar dari CPU. Kemudian ada eksternal. Eksternal biasanya sebagai penyimpanan cadangan data utama sebenarnya, penyimpanan data utama. Tetapi biasanya nanti untuk data dari external memory ini yang mempunyai kapasitas lebih banyak ya, mempunyai kapasitas lebih banyak. Nanti sebagian data dari external memory akan di-map kepada RAM ya. Kemudian sebagian data dari RAM akan di-map kepada level case ya, case level 3, level 2, level 1. Kemudian dari case akan di-map ke register ya. Jadi ada nanti proses mapping yang kita lihat di awal tadi, ada direct map, kemudian ada associate dan set associate. Nah, di sini kita bisa lihat kerucut atau hierarki dari memori itu sendiri ya. Jadi biasanya di sini adalah chipnya itu atau prosesor. Jadi ini ada aturan yang atau fakta bahwa decreasing cost per bit as it goes down. Artinya di sini apa?
ketika hierarki ini menuju ke bawah, ya, misalkan semakin dia ke bawah, maka harga per bitnya akan semakin murah. Ya. Jadi kalian bisa juga lihat ketika kalian ingin membeli, misalnya membeli RAM atau membeli hard disk, yang mana lebih mahal misalnya. Pasti yang lebih mahal adalah RAM, ya, main memory yang lebih mahal dibanding dengan magnetic tape. Tapi kalian juga harus lihat per bitnya, ya, karena RAM biasanya kapasitasnya lebih banyak dibanding dengan main memory. Nah, ketika kalian misalkan punya main memory 16 giga, ya, misalkan 16 giga 200.000, ya, 200.000. Sedangkan magnetic type yang mungkin ini harganya adalah misalkan 600.000, tapi dia sudah berapa gigabit, berapa gigabyte, misalkan 500 atau 1 tera. Jadi kalau kita bandingkan secara per bitnya, maka akan jauh lebih mahal RAM dibanding dengan magnetic tape atau misalnya hard disk, ya. Akan jauh lebih mahal main memory kalau kita bandingkan per bitnya. Kemudian sudah tentu semakin dia ke bawah, ya, semakin dia menjauhi prosesor, semakin ke bawah, dia akan memiliki kapasitas yang lebih banyak dibanding dengan yang dekat dengan prosesor. Ya. Ketika dia kapasitasnya semakin banyak, maka otomatis akan mempengaruhi akses time-nya atau waktu pengaksesannya. Nah, misalkan untuk mengakses register, dia akan sangat cepat karena register sendiri berada di dalam prosesor itu sendiri. Ya, akan sangat cepat, namun kapasitasnya tadi sangat kecil, sangat kecil. Kemudian dibanding dengan mengakses misalnya hard disk. Ketika kita mengakses hard disk, ya, akan memakan lebih banyak waktu mengakses hard disk karena memang jaraknya saja dari prosesor sudah sangat jauh, ya, sudah sangat jauh melalui sirkuit bus, ya, hingga sampai ke dalam prosesor. Nah, itu beberapa yang sangat perlu kita ketahui, gimana hierarki memori itu dari penyimpanan yang paling dekat dengan prosesor, kemudian ada di sini case, kemudian ada main memory dan juga magnetic disk seperti DVD, ada beberapa di sini, ya. Kemudian hard disk dan lain sebagainya. Nah, dilihat dari segi kinerjanya, ya, yang pertama tadi ada akses time-nya. Nah, kita sudah lihat gimana akses time dari berbagai level, kemudian cycle time dari memori, ya, cycle time-nya. Time may be required for the memory to recover before next access. Nah, artinya di sini apa? Ini juga akan mempengaruhi kinerja dari memori kita, ya, kinerja dari memori kita, memori cycle time. Misalnya, kita memanggil sebuah data dari alamat tertentu, misalkan alamat A. Misalkan di sini ada prosesor kita panggil, ya, fetch data dari alamat A. Nah, kemudian ketika selesai dieksekusi A ini, ya, nah ini kan nanti akan diganti dengan proses baru lagi, misalkan B. Jadi untuk merecover misalnya merecover
address ini dia memiliki waktu juga ya. Sementara prosesor nanti bisa saja akan memanggil alamat berikutnya yang bertempat di B ya. Jadi ini akan sangat mempengaruhi kinerja dari komputer secara keseluruhan. Nah, ini ada satu formula bahwa cycle time dari memori ini merupakan cycle time A plus recovery data yang baru saja diakses tadi. Artinya data baru lagi yang akan memasuki alamat A tadi ya. Kemudian transfer rate juga ya, transfer rate kita sudah bicarakan juga ya. Rate at which data can be moved ya. Artinya ketika kita memindahkan data misalkan dari memori ke prosesor, gimana transfer rate-nya ya, rate-nya per byte-nya gimana. Nah, itu juga mempengaruhi kinerja komputer kita. Nah, secara fisik ya ada beberapa jenis memori yang kita miliki. Secara fisik ada RAM ya yang terbuat dari semikonduktor ya. Kemudian ada magnetik biasanya hard disk ya dan tape misalnya. Kemudian yang optikal ya, bersifat optikal CD atau DVD. Kemudian ada bubble, hologram, dan semua jenis-jenis dari memori secara fisik. Karakteristik dari memori secara fisik ada yang sifatnya decay ya. Misalnya decay ini adalah ROM atau read only memory, jadi hanya bisa dibaca saja ya, hanya bisa dibaca saja. Nah, ROM ini sifatnya permanen ya, sifatnya ini permanen. Artinya program atau data yang disimpan di dalamnya ini tidak akan mudah hilang. Tidak akan mudah hilang walaupun aliran listrik sedang down. Nah, ini untuk karakteristik decay. Ya. Misalnya ROM. Nah, menyimpan data di ROM ini tidak dapat kita lakukan dengan mudah, tapi membacanya bisa secara mudah kita lakukan. Nah, kemudian ada yang sifatnya volatility. Ya. Volatility artinya misalnya ini adalah RAM. Ya. Apakah dia sifatnya bisa atau datanya bisa bertahan di sana walaupun ada aliran listrik atau tidak. Ya. Nah, misalnya RAM. Kalau di RAM, ya, Random Access Memory, semasi komputer kita dalam posisi hidup, ya, artinya ada aliran listrik, artinya data yang ada di RAM akan tetap tersimpan, ya, akan tetap tersimpan di dalam RAM. Tetapi ketika listrik sedang ada interupsi atau kita mematikan komputer kita, artinya di sini nanti data-data yang ada di RAM ini akan hilang, ya. Itu yang disebut sebagai volatility. Kemudian ada yang sifatnya erasable, ya. Jadi kita bisa mengubah-ubahnya kapan saja, misalnya data yang ada di hard disk kita, ya. Kalau yang sifatnya decay tadi, seperti ROM, ini kita tidak suka-suka untuk mengubahnya, ya. Karena data tersebut sudah ada atau sudah dibuat oleh pabrik, ya, sudah dibuat oleh pabrik. Kalau dia hard disk tadi atau flash disk, ya, kita bisa saja mengubah-ubah. Tapi sifatnya dia erasable. Nah, ini bergantung terhadap power consumption juga, ya. Ada yang bergantung terhadap power consumption seperti RAM tadi, kemudian untuk hard disk ketika dia power consumption-nya down, ya, powernya down, tidak masalah, dia tetap
datanya tetap retain di dalam, tetap berada di dalam ketika nanti kita menghidupkan komputer kita lagi. Secara organisasi dari memori komputer kita ini biasanya untuk pengorganisasian ini diterapkan di dalam main memory kita ya. Jadi di dalam main memory kita itu nanti uh, akan dibuat dalam bentuk bit stream ya, dalam bentuk bit stream, penyimpanan bit stream. Nah, nanti dari bit stream ini akan ditentukan dia berapa word dia di dalam satu chip tersebut. Berapa word di dalam satu chip tersebut. Dalam artian word ini tadi terdiri dari beberapa bit, misalkan 8 bit per word atau 16 bit. Nah, itu nanti akan ditentukan di dalam bagaimana secara fisikalnya dia di arrange ya. Nah, contohnya ini adalah interleave memory. Interleave memory seperti RAM tadi. Jadi terdiri dari RAM itu kan terdiri dari beberapa chip ya. Kemudian digabungkan atau di grouping ya menjadi memory bank ya. Nanti kalau kalian lihat RAM itu pasti kalian akan melihat bank-banknya itu nanti berupa chip ya. Jadi bagaimana mengorganisasikan words ke dalam setiap chip tersebut, dalam artian itu nanti semua harus memiliki kapasitas yang sama. Nah, ini secara hierarki ya, ada list-listnya di sini bisa kalian lihat. Ada yang pertama register, kemudian level 1 case, level 2 case, bahkan ada level 3 case memori. Kemudian memori ya. Kemudian setelah memori ada disk case ya. Kemudian disk. Nah, disk case ini artinya disk juga tetap memiliki case ya, bukan hanya disk. Tapi web server misalnya memiliki case juga ya. Internet memiliki case juga. Jadi disk juga memiliki case. Artinya dengan adanya case ya akan mempercepat kinerja dari hard disk juga, karena sebagian data yang ada di dalam hard disk akan di map kepada disk case-nya ya. Kemudian ada optical ini berupa CD-ROM tadi ya. Kemudian ada tape. Ini semua ini adalah list dari hierarki memori. Kita bisa bayangkan bagaimana seandainya kalau hanya static RAM. Ya, static RAM ini disebut sebagai case memory. Bagaimana kalau hanya case memory saja yang ada di dalam sistem kita? Jadi RAM, kemudian external memory tidak ada ya. Jadi bagaimana kalau hanya case saja yang ada? Artinya kalau hanya case saja yang ada, maka desainer akan mendesain case ini dengan kapasitas yang sangat besar atau menyamai kapasitas hard disk misalnya, hard disk drive ya. Ini apakah mungkin? Ya mungkin saja ya, mungkin saja ini bisa terjadi. Tetapi ada konsekuensi di baliknya nanti ketika case ini memiliki kapasitas sebanyak hard disk, misalkan 1 tera atau 500 GB atau mungkin 2 tera dan lain sebagainya. Dibuat ke dalam case yang sangat berukuran kecil. Artinya nanti apa di sini? This would be very fast. Artinya case akan memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Ya, tentu kita sudah tahu. Ya. Nah, kita nanti tidak akan perlu memiliki case lagi ya. Karena apa? Karena case sudah kita miliki berkapasitas hard disk. Ya. Jadi tidak perlu lagi untuk membuat case-case baru lagi. Misalnya case yang berada di dalam prosesor lagi. Tidak perlu ya. Jadi karena kita sudah memiliki ini case dengan kapasitas yang sangat besar, artinya harga akan sangat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga komputer saat ini. Ya, kenapa harganya sangat tinggi?
karena mendesain case yang secara fisik kecil ya, secara fisik kecil dalam ukuran chip ya. Nah, kita desain ini memiliki kapasitas yang sangat besar. Artinya apa nanti? Tentu komponen-komponen penyusunnya juga akan semakin tinggi, semakin rapat, semakin banyak ya. Misalkan komponen-komponen penyusun chip ini yang kita tahu adalah misalkan transistor yang bersifat semikonduktor. Ya. Nah, kita tahu bahwa transistor sendiri pastinya dalam bentuk ukuran yang sangat kecil, dalam ukuran nanometer atau bahkan lebih, untuk membuat case yang punya ukuran lebih besar. Nah, ini akan membuat cost-nya lebih tinggi. Pastinya mendesainnya juga mungkin akan sulit. Kalaupun bisa dibuat, ya tidak akan ada mungkin yang bisa membelinya. Ya, tidak akan ada mungkin yang bisa membeli komputer dengan case kapasitas hard drive. Sehingga untuk menyeimbangi keadaan ekonomi, maka dibuatlah berbagai level memori. Ada case, nah dimanipulasi dengan cara bagaimana mapping dari main memory ke case memory. Ya. Locality of reference ini sangat berpengaruh juga terhadap case memory dan juga RAM ya. Artinya di sini prinsip locality ini kecenderungan prosesor untuk mengakses rangkaian lokasi memori yang sama secara berulang dalam periode waktu yang singkat ya. Jadi bagaimana prosesor merefer data dari case atau dari RAM ya secara berulang dalam periode waktu yang singkat. Nah, untuk locality atau prinsip locality ini ada dua jenis. Yang pertama ada temporal, yang kedua ada spasial. Jadi kalau dia temporal locality ya, dia sifatnya kecenderungan prosesor untuk mengakses data atau instruksi atau alamat yang baru saja dieksekusi ya. Jadi prosesor akan mengeksekusi kecenderungannya, ini kecenderungan prosesor akan mengeksekusi lagi data yang sudah dieksekusi ya. Misalkan dia akan balik lagi misalkan ke A, B, C, A, B, D, A, B, C, kemudian kembali lagi dari awal seperti itu. Jadi terus-menerus nanti membentuk loop terhadap eksekusi perintah-perintah ini. Misalkan ini adalah main memory kita atau RAM tersimpan ya, alamat A ya, alamat A, B, C, D dan seterusnya. Nah, jadi misalkan inilah prosesor kita ya, prosesor dengan variasi variasi register di dalamnya. Jadi misalkan melakukan fetch terhadap memori ya A, kemudian dimasukkan ke dalam prosesor. Nah, setelah itu B ya, kemudian C. Nah, kemudian prosesor akan melihat kecenderungan pengaksesan alamat A lagi ya. Jadi dia akan kembali lagi ke A, kembali lagi ke B ya. Jadi artinya di sini akan alangkah lebih baiknya kalau di dalam case juga atau main memory itu dibuat locality of reference ya untuk mempercepat proses eksekusi nantinya ya, untuk mempercepat proses eksekusi. Jadi kalau di dalam temporal dia biasanya menggunakan algoritma
least recently used. Nanti ini akan dipelajari lebih dalam di dalam operating system, ya. Least recently used algorithm. Nah, kemudian yang kedua, spatial locality. Misalkan kita ingin mengakses sebuah blok, ya, blok data yang ada di dalam main memory misalkan, ya. Nah, di dalam blok data ini kan terdiri dari word data atau byte, ya, atau byte. Tapi biasanya kita sebagai word nanti, ya. Misalkan word data yang di sini, ya, misalkan word data dari misalkan dari 0 kemudian sampai misalkan sampai 8, misalkan inilah word 6, ya. Jadi ada kecenderungan prosesor nanti akan mengakses mengakses seluruh data yang ada dalam blok ini. Jadi tidak hanya word 6 saja, tetapi seluruh entire blok ini akan diakses oleh prosesor. Itu yang disebut sebagai spatial locality, ya. Word data yang berada berdekatan dengan word yang dituju oleh prosesor, itu semua akan diakses oleh prosesor per bloknya langsung. Itu yang disebut sebagai spatial locality. Nah, cache sendiri itu sangat kecil, namun kecepatannya sangat tinggi, ya. Kemudian dia berada di antara main memory dan juga CPU, sudah jelas, ya. Kemudian bisa saja dia berlokasi di dalam CPU itu sendiri atau level 1 cache, ya. Atau disebut sebagai on chip, ya, on chip. Kalau level 2 ada yang menerapkan sudah on chip, level 3 dia sifatnya masih tidak di dalam chip, ya, off chip, tapi level 3 bersifat share, ya, artinya jika ada prosesor multiple prosesor, level 1 mereka mempunyai masing-masing. Level 2 ada yang sudah menerapkan di masing-masing core juga, tapi level 3 dia bersifatnya masih shareable, terpisah. Jadi level 3 ini masih membagi data kepada setiap core yang ada di dalam multiple core processor tersebut. Nah, ini bisa kita lihat, ya, di dalam single cache, ya, ketika mempunyai single cache, ya, yang berada di antara CPU dan juga main memory, artinya CPU tidak lagi mengakses secara langsung main memory ini, ya, tetapi dia akan bertukar informasi melalui cache. Oke, melalui cache. Nah, kenapa melalui cache? Karena tentu sangat cepat. Kenapa ini sangat cepat? Karena jaraknya saja sudah lebih dekat dengan CPU, ya, dibanding dengan main memory. Sementara transfer antara cache dan memory ini cenderung masih lambat karena main memory cenderung lambat, ya, sehingga dibantu oleh cache yang memiliki kapasitas yang lebih rendah dari main memory, memberikan akses yang cepat terhadap CPU. Nah, di sini nanti ada word transfer, ya, block transfer antara main memory dan cache, nanti kita akan belajarnya juga, kemudian word transfer juga. Nah, sementara di berbagai level cache organization, di sini ada level 1, biasanya ini on chip di dalam prosesor itu sendiri, kemudian level 2, level 3, kemudian main memory. Nah, di sini bisa kita lihat tingkat kecepatan antara level-level memori ini, ya. Nah, misalkan satu case dia cepat, tetapi masih
ada waktu idle oleh CPU. Nah, sehingga dimanipulasi lagi, dibuat berbagai level, 2 level, ya. Masih kurang, dibuat lagi sampai level 3, level 1 di dalam on-chip. Tentunya akan sangat cepat, fastest, fast, less fast, kemudian slow. Kemudian di sini ada secondary memory. Secondary memory yang slower, lebih slower dibanding dengan main memory. Nah, untuk struktur dari case sendiri kita akan lihat ini lebih dalam nanti ya, tapi strukturnya saja ya. Nah, ini case ya. Nah, untuk case ini terdiri dari line number, kemudian ada tag, bit ya, kemudian ada block. Ya. Kemudian ini semua block length ya, dalam satuan words. Nah, kemudian di dalam main memory, ini word length-nya, kemudian terdiri dari blok juga ya, ada blok. Nah, di sini nanti blok yang ada di case dan blok yang ada di memory itu size-nya sama per blok. Yang penting kalian ingat di sini bahwa case itu mempunyai line number, dia mempunyai tag number, dia mempunyai block number. Nanti kita akan lihat secara detail ya di dalam proses mapping. Nah, operasi dari case ini, ya, operasi dari case mulai dari CPU merequest memory location oleh program counter yang kemarin yang sudah kita pelajari, ya. Kemudian akan dicek terlebih dahulu di dalam case apakah data tersedia atau tidak di sana. Ya. Jika seandainya ada di dalam case memory, ya prosesor di case. Jika seandainya ada di dalam case, artinya prosesor tidak perlu lagi mengakses main memory, ya, tidak perlu. Tapi langsung mengakses case saja. Kemudian jika tidak, ya harus melakukan read terhadap main memory. Kemudian setelah di read dari main memory akan langsung mapping alamat tersebut ke dalam case, ya, sehingga alamat yang dipanggil dari main memory tadi dia sudah berada di dalam case. Ya. Setelah berada dalam case, maka prosesor akan lebih cepat mengakses address tersebut. Jadi harus di mapping terlebih dahulu ke dalam case, tidak langsung dari main memory ke prosesor, tapi ke case terlebih dahulu. Kemudian setelah itu akan dikirimkan, ya, dan deliver from case to CPU. Kemudian akan dikirimkan ke dalam CPU. Nah, di sini case includes text to identify which block of main memory is in each case slot. Artinya nanti kita akan lihat bahwa main memory ini terdiri dari blok-blok, ya, blok-blok data. Kita mengasumsikan terdiri dari blok data. Kemudian setiap blok ini ukurannya sama dengan line yang ada di dalam case, sehingga akan mempermudah kita dalam proses mapping, ya. Misalkan ukuran di sini ada 8 word, ya, 8, di sini juga harus 8. Ya, 8 word. Nah, nanti yang menjadi menjadi tantangannya bagaimana cara kita mapping data yang ada di main memory ke dalam case, ya. Gimana cara mappingnya? Karena di case sendiri memiliki kapasitas yang kecil, sementara main memory cenderung lebih besar. Nah, tentu ada nanti proses mappingnya, ya. Nah, ini adalah flowchart-nya, ya, flowchart yang tadi, ya, kita bisa lihat di sini. Kemudian untuk desain case, elemen-elemen yang perlu diperhatikan ada
case address-nya seperti apa, logical, ada physical, ya. Physical ini biasanya untuk RAM, ya. Logical biasanya ini dikeluarkan oleh CPU. Jadi CPU akan mengeluarkan logical address, kemudian sementara RAM memiliki physical address, artinya akan ada nanti translasi dari logical ke physical agar RAM bisa diakses. Ya. Jadi kita akan ini lebih dalam di operating system nanti. Kemudian proses mappingnya, ya, ukuran case juga, ya, proses mapping, direct mapping, kemudian associative, kemudian set associative. Kemudian algoritma ini lebih dalam di operating system, ada least recently used, karena first in first out, kemudian least frequently used, ya, kemudian ada random dan lain sebagainya. Kemudian polisinya seperti apa, write polisinya, ya, write back, write through, ya. Line size-nya harus sebanding dengan line size dari case harus sebanding dengan block size dari main memory. Number of case single or two level, ya, kita akan menentukan berapa level yang kita ingin desain. Nah, di sini case addressing, ya. Where does case sit? Ya, di mana case berada? Ya, tentu berada di antara prosesor dan juga main memory. Ya. Nah, ini nanti memory management unit yang akan menentukan atau membantu mentranslasi antara logical address ke physical address tadi. Nah, di sini logical case, virtual case stores data using virtual address. Ya, virtual address ini biasanya sebagai logical address juga nanti. Ini juga bisa, ya, processor access case directly, not through physical case, ya. Jadi karena di dalam case juga sifatnya alamatnya adalah logical, ya. Jadi karena prosesor mengeluarkan logical, ya tentu akan langsung bisa mengakses case tanpa mengubahnya ke dalam physical. Not through physical case, ya. Jadi ada physical case juga. Kemudian case access faster before MMU address translation. Di sini virtual addresses use same address space for different application. Ya. Jadi untuk aplikasi yang berbeda itu dapat saja menggunakan address yang sama. Jadi akan sangat mempermudah proses pemanggilan data, fetch data. Nah, ini must flush cache on each context switch. Context switch di sini di dalam case sendiri, ya, dalam case memiliki kapasitas yang kecil, biasanya akan mengalami context switch. Context switch artinya pergantian data yang ada di dalam setiap line case. Kemudian di sini physical case stores data using main memory physical address. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa main memory ini memiliki physical address. Jadi untuk physical case prinsipnya sama dengan main memory yang memiliki physical address. Nah, ini tadi yang kita bicarakan tadi, bahwa cost di dalam case itu membuat komputer menjadi lebih mahal, ya. Karena apa? Desain akan lebih kompleks, kemudian komponen-komponennya, transistornya, menyusunnya juga kan lebih kompleks juga. Maka case ini akan cenderung lebih ekspensif jika dia memiliki kapasitas yang sangat besar. Maka tidak pernah kita
belum ada ya yang case yang berukuran giga atau gigabit atau seukuran RAM, itu sangat jarang. Nah, ini juga speed ya. Speed artinya dengan case yang berukuran kecil, dia memiliki speed yang sangat cepat, up to the point. Ya, up to the point. Jadi ketika prosesor minta data langsung kirim. Prosesor minta langsung kirim. Ya. Bisa kita lihat di sini ya, bisa kita lihat di sini proses pemanggilan data atau ketersediaan data dari case ya. Prosesor akan meminta data melalui address ya. Address akan dikirim oleh address bus, kemudian memasuki cache memory ya, cache memory. Kemudian jika dicek terlebih dahulu jika ada ya, jika ada dalam cache maka langsung dikirim ke dalam prosesor. Jika ternyata di dalam cache tidak ada, maka kontrol signal akan mengirim sinyal ke sistem bus yang ada di sini ya, untuk menuju main memory ya, menuju main memory. Kemudian setelah mengambil data dari main memory, maka akan dikirim lagi ke dalam datanya, akan dikirim lagi dan di mapping kepada cache memory. Sehingga di dalam cache memory sudah ada kopian datanya, kemudian akan dikirim kembali melalui data bus ke dalam prosesor. Jadi seperti itu proses aliran data ketika prosesor memanggil atau fetch data dari cache memory. Nah, jadi untuk slide ini ya, untuk slide ini sampai di sini dulu ya. Kita akan melanjut kepada penjelasan berikutnya tentang direct mapping, kemudian associate mapping, set associate mapping. Terima kasih.